dari Badan Kajian Ketatanegaraan MPR memang lebih detail penjalanannya, dan yang saya hormati para wartawan yang saya hormati. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas diskusi hari ini yang menyangkut tentang wawasan kebangsaan untuk ASN. Ini dipicu dengan adanya kasus tes wawasan kebangsaan di KPK, dan seandainya bukan KPK mungkin tidak ribet kali ya. Tapi pada dasarnya memang kita mengambil hikmah dari semua itu, karena justifikasi wawasan kebangsaan dilakukan oleh secara parsial itu memang mungkin ada yang pro dan ada yang kontra. Karena apa? Karena tentunya banyak rambu-rambu yang harus dilakukan justifikasi. Pertanyaannya kan, apakah kan merasa tidak adil rasanya kalau orang dilakukan tes tetapi belum pernah dilakukan sosialisasi, ya kan? Artinya apa, sama dengan di pendidikan kita sekolah formal, setelah sekolah formal beberapa tahun kemudian selesai tes. Jadi itu berarti apa yang sudah diberikan itu diuji pada akhirnya. Nah, saya pikir berdasarkan itu, kalau tidak dilakukan secara konseptual, maka tentu akan banyak pro dan kontra. Dilakukan secara komprehensif pun kadang-kadang masih menimbulkan justifikasi yang tidak merata. Nah, untuk itu saya melihat bahwa di dalam melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan itu ya memang, jadi kalau dalam undang-undang yang kita lihat memang yang secara eksplisit itu di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, itu di mana fungsi dari DPR dan MPR mensosialisasikan 4 pilar MPR. Ya, ini kan menyangkut secara global tentang wawasan kebangsaan. Nah, kalau di undang-undang tentang ASN biasanya kan masih implisit, ya, tidak begitu jelas. Nah, karena tidak begitu jelasnya, tidak ada satu program bagaimana mensosialisasikan tentang wawasan kebangsaan di lingkungan ASN. Nah, kalau tiba-tiba dilakukan tes, tentu banyak menimbulkan pro dan kontra. Apalagi kalau pegawai yang bersangkutan sudah pernah berprestasi yang begitu besar, tiba-tiba gugur oleh karena adanya justifikasi bahwa dia tidak lulus wawasan kebangsaan. Dan ini juga memang perlu mendapatkan satu perhatian. Jadi di dalam satu kehidupan itu kan tidak hanya satu parameter yang menjadi ukuran, ya kan? Nah, tidak serta-merta bahwa orang yang memiliki wawasan kebangsaan yang begitu luar biasa, tetapi kalau selama ini prestasinya rendah, menjadi pertanyaan, ya kan? Apakah akan otomatis menjadi ASN atau tidak? Begitupun sebaliknya, ya, ada satu misjustifikasi kalau selama ini berprestasi, tiba-tiba untuk menjadi ASN itu ada wawasan kebangsaan, tiba-tiba dia drop di situ. Apakah selama ini prestasi yang dilakukan itu tidak menjadi preferensi untuk menjadi ASN? Jadi saya pikir ini harus justifikasi yang seimbang, ya, seimbang. Jadi sebelumnya tentunya harus ada sosialisasi yang dilakukan. Nah, sosialisasi kita sudah memiliki satu badan, yaitu Badan BPIP, ya, Badan Pembinaan Pengamalan Pancasila, ya. Ini saya pikir ini sudah menjadi input bagi badan ini untuk melakukan sosialisasi ke ASN ataupun calon-calon ASN. Nah, kalau selama ini yang melakukan wawasan sosialisasi ke masyarakat tentang wawasan kebangsaan itu kan dari MPR dan DPR, ya kan, secara eksplisit. Nah, itu pun juga benar kita anggap masih belum kapasitasnya belum menyeluruh, karena ini kan ke konstituen masing-masing, ya. Tetapi kita belum pernah melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga tertentu, ya. Nah, ini yang mungkin perlu saya melihat ini perlu untuk menjadi suatu
feedback bagi pemerintah bahwa di dalam melakukan wawasan kebangsaan itu perlu ada satu program yang khusus secara komprehensif disusun. Siapa yang bertanggung jawab siapa, materinya apa yang disosialisasikan. Kalau DPR MPR kan udah jelas, sosialisasi 4 pilar MPR jelas, ya apa. Dan cuma memang di MPR itu tidak ada feedbacknya, ya tidak ada feedbacknya. Artinya sejauh mana sih masyarakat mengerti tentang wawasan 4 pilar MPR yang disampaikan oleh anggota MPR dan DPR. Kita cuma hanya secara kualitatif kita hanya menilai, tidak bisa secara kuantitatif, harus ada feedback yang bagus. Nah, mungkin dengan adanya kasus ASN yang calon ASN yang tidak lolos, itu mungkin saatnya pemerintah harus membentuk satu program khusus, program khusus tentang bagaimana mensosialisasikan 4 pilar MPR itu kepada ASN. Karena ini kalau kami 4 pilar itu biasanya di daerah-daerah. Nah, kadang-kadang juga ada ASN, unsur ASN yang hadir, pejabat-pejabat Pemda, ya kan, di kepala desa, biasanya di lurah, kecamatan itu biasanya hadir. Nah, jadi sekalian, ya, tetapi tidak ada feedback yang akan kami terima sejauh mana efektivitas daripada sosialisasi itu. Tetapi semuanya secara menyeluruh saja kita sampaikan. Nah, kalau dengan kasusnya ini, saya pikir perlu untuk dipikirkan program tentang wawasan kebangsaan di lingkungan ASN itu perlu untuk dihidupkan supaya suatu saat apabila terjadi suatu tes untuk menjadi calon pegawai negeri atau calon ASN atau akan meningkat lagi jabatannya, mungkin bisa dilakukan tes wawasan kebangsaan. Tetapi lagi-lagi harus ada sosialisasi di awal, karena kita tidak bisa mengambil suatu asumsi bahwa mereka sudah paham secara utuh. Ya, kita harus meluruskan mengenai tentang menyangkut masalah sosialisasi 4 pilar MPR itu. Ya, kita harus cukup dengan misalkan lah dengan subjek 4 pilar MPR, ya. Kalau tidak mau meniru apa yang dilakukan oleh MPR DPR, ya katakanlah ambillah mata pelajaran lain, misalnya tentang Pancasila, khusus tentang Pancasila, ya kan? Bagaimana tentang sikap kita kepada warga negara asing, misalkan penerapannya dengan Pancasila misalnya, itu bisa saja dilakukan. Tapi harus betul-betul terprogram, tidak bisa serta-merta kita mempergunakan suatu tools instrumen hanya dalam satu kasuistis. Nah, itu karena kalau itu dilakukan maka tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Karena itulah kemajemukan daripada masyarakat kita, sehingga perlu dilakukan sesuatu hal yang betul-betul komprehensif sekali, sehingga sebelumnya semua kita bisa sosialisasikan. Ini loh, kita punya program tentang wawasan kebangsaan bagi calon pegawai calon ASN. Bagi ASN yang akan naik kelas itu modulnya kayak begini, Pak, untuk menjadi eselon 3 lagi misalnya, eselon 2, eselon 1, itu modulnya mungkin masing-masing bisa berbeda-beda. Nah, dengan demikian pada saatnya kalau dia dilakukan tes, ya semuanya berdasarkan modul yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dengan demikian saya pikir semua clear, ya kan? Nah, tentunya justifikasinya juga ada bahwa kalau lolos wawasan kebangsaan itu nilainya misalnya justifikasi skornya misalnya 8. Tetapi prestasi juga harus ada justifikasi, ya kan? Dedikasinya juga, loyalitasnya juga ada, integritasnya juga ada scoring masing-masing. Dengan demikian secara akumulatif dinyatakan lulus atau tidak lulus. Nah, itu saya pikir sistem satu justifikasi yang sangat adil bagi siapapun. Jadi bukan hanya tentang wawasan Pancasila, wawasan kebangsaan, tetapi hal-hal yang lain juga yang perlu diperhatikan. Ya, jadi dengan demikian semua orang akan berlomba-lomba untuk berprestasi. Ya kan, kita tentunya memberikan apresiasi kepada karyawan tertentu yang sudah menunjukkan dedikasinya yang luar biasa, ya kan?
manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang memiliki advantage satu sisi, tetapi ada kelemahan di sisi lain. Tetapi kalau kita average, dia itu adalah di atas average, berarti dia masih bisa diterima sebagai ASN. Jadi di dalam sistem scoring justifikasi itu perlu keterbukaan dan perlu ada ukuran-ukuran yang jelas, ya. Nah, jadi intinya program harus jelas, ya, ada sosialisasi, kemudian justifikasinya harus terukur dan beberapa parameter, bukan hanya parameter wawasan kebangsaan, tetapi parameternya yang lain juga perlu menjadi pertimbangan. Sebagai salah satu contoh, misalkan dia memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, tetapi integritasnya kurang, ya. Nah, ini tentu dipertanyakan. Nah, kalau hanya partial justifikasinya, ini berbahaya. Jadi harus secara menyeluruh, ya kan? Jadi ini harus menjadi pertimbangan. Tetapi lagi-lagi kejadian ini menjadi kita wake up call jadinya. Kita bangun, kita tersentak, ya. Loh, kok bisa begini? Ya kan, seharusnya bagaimana nih supaya tidak terulang lagi. Saya pikir itu jadi pada dasarnya kita wajib mensosialisasikan wawasan kebangsaan, tetapi wawasan kebangsaan adalah bukan satu-satunya justifikasi untuk seseorang untuk maju, gitu. Tapi itu penting, betul penting. Tetapi hal-hal parameter yang lain yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam setiap jenjang kepegawaian. Saya pikir itu yang ingin saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih dan saya ingin juga tangannya dalam acara lain. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.